Nggak ada marah-marah. Jadi kalau di Malaysia gitu kan, kita boleh simpulkan di sini, kalau dari Malaysia gitu kan, mahasiswa baru itu dimanusiakan gitu. Jadi memanusiakan manusia, disambut gitu. Sedangkan kalau di Indonesia dimarah-marahin, kamu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya. Ini bedanya ya kuliah di Indonesia dan Malaysia menurut mahasiswa Indonesia yang tinggal di Malaysia. Menurut mahasiswa Indonesia yang tinggal di Malaysia dan juga orang Malaysianya, seperti itu ya guys ya. Jadi jom kita simak videonya. Let's go. Aku itu kan kayak selalu lihat di media sosial itu kayak ospek kalau di Ospek apa ya ospek apa Indonesia. gitu ya. Jadi aku melihat jurang antara senior sama junior di Ah, Indonesia itu kayak terlalu jauh ya guys ya. Kita itu iya harus kayak sih. hormat banget ke senior gitu, harus Ah, sungkem gitu ya. Kalau di sini beda, kita itu nggak harus itu amat sama senior, cukup hormat antara satu sama lain udah selesai tuh. Jadi mereka eh, selalunya ngobrol itu memang lebih pada nasihat gitu. Memang oh, nggak ada jurang yang terlalu dalam. tinggi. Ah, Terus sama dosen juga kayak gitu, karena di sini yang aku lihat dosen-dosen tuh jadi lebih ramah ke mahasiswanya, itu lebih dekat gitu Bu. Tapi yang penting di sini tuh ada aturannya, kayak kalau kayak dosen itu pangkatnya itu profesor, jangan dipanggil doktor gitu. Jangan downgrade gitu ya. Kalau dia prof oke. panggil prof, kalau dia dokter panggil dokter sesuai dengan gelarnya. Ah, Appreciate lah. Iya, appreciate lah. Cuman itu kan. Tapi kalau di Indo kan cuma manggilnya kan kadang Pak Bu. dosen, Pak Nah, dosen. Ya, kita Pak. jangan. Tapi di sini yang dititik beratnya Gelar. mengapresiasi gelar. Vicky, ngerti. Kalau untuk Kak Hani sendiri ada nggak satu perbedaan yang Kak Hani rasa beda banget sama di Malaysia dan di Indonesia itu? Yang aku rasain yaitu tadi, aku ngerasain banget sih perbedaan antara di Indonesia dan di Malaysia. Kayak tadi katanya kalau di sini antara junior dan senior tuh ya udah sebatas menghormati aja gitu, dan ke dosen juga ya lebih nyantui lah istilahnya Iya, gitu ya. nyantuy. Dan aku ngerasain banget gitu, karena kemarin juga aku ngerasanya aku lumayan culture shock gitu. Jadi di grup itu kayak dosennya ngumumin sesuatu gitu, dan yang lain tuh reactionnya cuma apa ya, oke kayak gitu, reaction ini reaction love gitu, bener-bener sesantuy itu gitu. Sedangkan cuma aku satu-satunya reaction kayak gitu gitu. Kayak oh ya ampun. Sedangkan kalau di Indonesia tuh kayak hampir semuanya tuh misalnya dosen ngasih info apa, kita langsung terima kasih Pak, baik Pak, baik Bu, semuanya kayak gitu. Ya kalau di Malaysia tuh benar-benar lebih sesantuy itu. Bahkan aku sama lecturenya juga benar-benar stiker apapun yang ya udah gitu, kita nyantui kayak lebih lebih kayak seperti temen tapi tetap menghormati gitu. Dan untuk Iya, keren. junior senior juga, nah itu juga mungkin ya perbedaan yang itu benar sih. Mhm. Sebenarnya waktu zaman online tuh udah lumayan gak ada yang kayak gitu ospek-ospek yang harus gimana-gimana ya, karena Iya. online. Dan cuma entah kenapa setelah online tuh bukannya menghilang, malah diadain lagi. Padahal udah bagus. Udah bagus Udah gak ada bagus ospek ya? menghilang gitu kan. Tapi entah kenapa, entah dari siapa gitu pencetusnya, ada yang ngajuin harus diadain lagi ospek kayak gitu. Bahkan Iya, ya melatih ada mental kita katanya. tuh harus makrab lah, turlam kayak gitu yang kita satu angkatan harus main kemana, dan si seniornya yang ngurusin. Iya, Dan betul. ya udah ketebak sih jadwalnya ngapain. Kamu juga mungkin. Iya, tapi kalau aku di sini kan aku sebagai MPF, Majelis Perwakilan Fakulti, itu aku terlibat juga sih sebenarnya sama orientasi belajar maba ini di fakulti. Tapi bedanya itu kita itu kayak bikin acara yang welcome. Kami yang bikin persembahan khusus untuk menyambut kedatangan maba-maba Oke. ini. Jadi kayak
di situ mereka itu jadi lebih dihargai gitu, jadi lebih memanusiakan manusia gitulah kira-kira. Wow. Berarti nggak ada sesi marah-marah gitu. Nggak ada marah-marah. Jadi kalau di Malaysia gitu kan, kita boleh simpulkan di sini, kalau dari Malaysia gitu kan, mahasiswa baru itu dimanusiakan gitu. Jadi memanusiakan manusia, disambut gitu. Sedangkan kalau di Indonesia dimarah-marahin, kamu itu harus seperti ini, pakai paci, pakai panci ya kan. Terus kalungnya kalung ember, ya like that lah guys ya, beda banget berarti ya kan. Ini salah satu culture shock yang membuat kita juga shock gitu. Cuman ada sesi sharing, nasihati, Ah, persembahan. lebih dewasa lah gitu ya. Oke, menarik. Perbedaan rutinitas sehari-hari di lingkungan mahasiswa. Oke, next aku pengen tahu deh sama keseharian atau rutinitas mahasiswa itu gimana sih sehari-harinya, boleh dimulai dari Aha. Hani dulu? Oke. Mungkin tergantung juga nih kamu tuh termasuk kategori yang mana, karena ada kupu-kupu kuliah pulang, ada kura-kura kuliah rapat, ada kuda kuliah dagang sambil bisnis. Nah, Oke. kebetulan aku mungkin maksudnya lebih ke kura-kura kuliah rapat karena dulu tuh apalagi pas semester awal aku banyak join lumayan beberapa komunitas, organisasi, bahkan kepanitiaan juga gitu. Mhm. Jadi untuk kesehariannya ya seperti biasa gitu ya, pagi-pagi siap-siap kuliah, terus seringnya sih malamnya tuh nggak langsung pulang, jadi ya rapat dulu biasanya. Terus kalau Oke. weekend ini aku ngerasanya kurang, nggak ada liburnya karena itu tadi, kalau nggak bikin event aku yang ngajar itu tadi, yang komunitas sosial itu. Terusnya dulu itu aku sempat join asrama kepemimpinan juga. Jadi aku tuh pengen ngerasain rasanya jadi anak kos gitu, karena aku tuh warga lokal. Kalau warga lokal ya kelihatan lah kegiatannya tuh tempat banget. Mungkin habis kuliah pulang makan udah ada, nyuci baju ya udah Iya. ada gitu, semuanya tuh gampang. Tapi kalau di asrama kepemimpinan ini lebih mandiri sih, kayak makan apa Oh. harus beli sendiri, nyuci sendiri, apa-apa Oke. sendiri gitu. Makanya aku join asrama kepemimpinan ini gitu. Jadi ya kurang lebih sama mungkin, dan tergantung kamu tuh kategorinya mana gitu. Oke. Oke, kalau aku ya, kalau aku mungkin bisa diidentifikasikan sebagai kuliah rapat dan juga kuliah pulang. Oh, Gabungan kupu-kupu dua-duanya. sama Karena kura-kura. aku itu tiap minggu akan pulang biasanya hari Jumat, terus hari Minggu tuh pulang lagi ke UPN. Aku pulang ke Ipoh, ke rumah orang tuaku, bantu mereka bisnis, dagang, sebagainya macam, dan seterusnya pulang lagi ke UPM untuk kuliah dari sini. Jadi rutinitas biasanya tuh kayak biasa, bangun, sholat subuh, kalau nggak ada kelas ya sambung tidur balik, karena aku itu kayak burung hantu ya, karena Oh, aktifnya malam tak itu tidur. sekitar jam 1, 2, 3 dan ke atas baru bisa ngerjain tugas gitu. Iya, Jadi kebiasaan anak-anak bangunnya tuh. itu ya memang Dulu cuma saya untuk juga sholat gitu. dan tidur lagi, dan kalau ada kelas ya kita pergi ke kelas dulu, sarapan segala macam. Aha. Terus biasanya itu memang bisa dikatakan karena aku aktif organisasi, jadi aku itu memang boleh dikatakan setiap hari itu ada aja rapat untuk membincangkan agenda-agenda untuk acara-acara yang bakal berlangsung gitu. Terus kalau untuk ya sama untuk assignment, untuk tugasan-tugasannya itu karena kita ini udah terlalu aktif gitu, aku itu sampai harus mencuri-curi masa Mencari peluang untuk masa, oke. bikin assignment, tugasan-tugasan yang diberikan biar balance gitu ya. Jadi organisasinya aktif, IPK-nya juga nggak terlalu jelek. Aha. Sama ini sih, kalau di IPB tuh terkenal akan lapraknya untuk yang saintek. Jadi Oke. biasanya kita nggak kuliah langsung laprak sampai malam. Bahkan ada beberapa temenku yang dari jurusan tertentu gitu yang memang banyak lapraknya sampai begadang-gadang. Jadi kayak Aduh. begadang tuh udah Biasa. jadi biasa aja gitu ya. Kebiasaan. Kuliah laprak ya. Iya.
Tapi karena ada obrolan ini kita jadi punya satu kategori baru loh teman-teman. Kuliah rapat pulang dagang. Ah, Kita dari Karabi. Iya, bisa dikatakan Semuanya ya. semuanya. Kan belajar komunikasi. Jadi itu kayak nggak ada yang benar-benar yang menjurus kepada apa-apa tertentu gitu. Jadi memang harus aktif organisasi untuk mengasah soft skill yang lain gitu. Jadi emang nggak ada pilihan gitu, harus bisa gitu. Ngerti. Emang harus bisa. Perbedaan norma sosial di kalangan mahasiswa. Nah, Oke. kalau dari rutinitas-rutinitas yang berbeda tadi ini ya, dari yang di Indo gimana, di Malaya gimana, ada nggak sih habit ataupun norma yang membedakan gitu, yang menurut kalian, oh ternyata seperti ini ya kalau di sini gitu. Silakan, mungkin dari Kak Arabi. Kalau aku ya sebagai orang Indonesia yang ada di Malaysia, yang hidup dari kecil di Malaysia ini, kalau menurut aku Oke. di sini norma-norma kehidupannya itu lebih Islami dibandingkan dari Indonesia karena Oh, kita itu kan kalau di Indonesia itu kan kayak laki-laki sama perempuan itu bersalaman itu nggak nggak apa-apa kan. boleh. Tapi Oh kalau ya, di nggak sini apa-apa kalau itu di nggak Indonesia. boleh Nggak gitu. boleh. Jadi bukan budaya di Malaysia yang laki-laki sama perempuan itu kayak bersentuhan Bersalaman. gitu, itu nggak boleh. Jadi duduknya juga kadang emang nggak ada yang melarang, tapi emang udah jadi kebiasaan dipisah. Yang laki-laki di sebelah sini, yang wanitanya di sebelah sini. Jadi aku pikir itu antara yang paling mencolok sih Mencolok ya. kalau untuk orang-orang Indonesia yang ada di Malaysia Mhm. kita. Ngerti ya sih. Kalau Fahani gimana? Ya itu benar sih yang tadi diucapin Kak Arabi. Aku juga sempat kaget gitu. Oh ternyata kalau kuliah di UPM tuh gini ya. Karena pas aku pertama kali masuk kuliah itu memang terlihat sekali. Oh ya, GP kalau cowok-cowok, cewek-cewek gitu. Kalau di Indonesia mungkin kayak lebih nyampur ya. Iya. Bener juga tuh kalau kita di Indonesia kan kalau join community kadang ada salaman atau apa gitu, tos ya udah gitu kan. Tuh salaman. Tapi kalau di sini tuh masih menjaga banget ya kayak salamannya bener-bener gini gitu. Kalau di kita kalau join, hai mana? Tolong gitu. Tuh sama mungkin normanya ya itu kalau ke temen, kalau ke dosen kita mungkin karena berasa Mhm. GP jadi mungkin kita kalau ke dosen tuh lebih sopan, lebih Iya. apa ya? Dalam artiannya entah mungkin lebih takut atau gimana. Jadi kita benar-benar kayak lebih merajakan dosen. Sungkan sih sebenarnya. Iya sungkan. Iya benar, karena di sini dosen itu ya seperti ibu bapak kita aja gitu, seperti keluarga, seperti teman, dekat tapi masih saling menghormati. Menghargai dan menghormati. This or that. Oh, what is this? Oke, sekarang kita udah masuk ke sesi this or that. Jadi Apa nanti tuh? para narasumber bakalan milih salah satu. Mana nih mereka yang prefer yang mana nih di antara dua pilihan ini. Oke, jadi Oke. pertanyaan pertama adalah lebih pilih yang mana? Tuition fee yang naik atau biaya hidup yang naik? Kak Hani dulu dong. Oke, untuk yang pertama aku milih biaya hidup yang naik deh. Ini kerasa banget di aku pas kemarin masuk ke UPM kan ada mobility fee dan itu mobility fee-nya naik gitu dan itu langsung berasa banget gitu loh harganya berubahnya dan kalau aku mikirnya kalau misalnya pada saat itu kita nggak punya uang segitu kita kemungkinan nggak bisa masuk ke UPM gitu loh. Oh iya ya Tuh, benar jadi sih. kenapa aku milih biaya hidup tuh karena aku mikirnya kalau biaya hidup yang naik tuh kita lebih bisa menghandle itu gitu loh. Kalau misalnya Benar. tuition fee kita nggak bisa menghandle misalnya universitas naikin segini kita nggak bisa ngubah itu gitu. Tuition fee-nya tetap naik dan gaji kita misalnya tetap segitu kita punya segitu gitu loh. Kalau misalnya kita emang bisa bayar ada uang segitu alhamdulillah tapi kalau lagi gak ada ya udah kamu nggak bisa masuk ke UPM gitu ke Oh, universitas oke. itu tapi kalau biaya hidup naik menurutku masih bisa kita handle dalam artian kalau misalnya biaya hidup naik tapi kalau kitanya misalnya masih bisa hemat itu kita masih bisa ngehandle itu kayak misalnya
harga-harga beberapa makanan naik, misalnya sekali makan aku biasa 5 ringgit, sekarang jadi 10 ringgit. Tapi kan ada beberapa menu lain yang harganya masih Iya, di bawah masih gitu. worth Jadi it atau ya. mungkin bisa kita ngurangin yang biasanya kita makan 3 kali sehari, mungkin Bisa jadi 2 2 kali, kali. atau mungkin puasa. Jadi kita bisa menghandle itu dengan mengubah gaya hidup kita. Kalau Kak Rabi gimana nih? Ya, kalau menurut aku mungkin ada sedikit percanggahan atau perbedaan ya sama Hanifah. Kalau aku lebih milih tuition fee naik. Karena apa? Karena tuition fee itu kita itu cuma sekali bayar. Tapi kalau biaya hidup yang naik itu bisa berdampak juga kepada naiknya kos cara hidup sehari-hari. Karena Sehari-hari, aku benar juga nih. ambil jurusan ekonomi, jadi aku tahu sebab dan akibatnya itu. Oh, dia jurusan Korelasi ekonomi, antara guys. kenaikan kos sara hidup dengan kenaikan tuition fee itu bisa berdampak dan saling saling mempengaruhi. Jadi karena itu aku Oke, lebih oke, milih oke. tuition fee yang naik karena kita itu cuman sekali bayar, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kos sara hidup yang naik itu akan berlanjut sehari-hari, dan itu kalau kita menghitung peratusan kenaikannya itu, perbedaan partisannya itu mungkin lebih tinggi kenaikan Iya. kos sara hidup kalau Benar, dibandingkan benar. dengan kenaikan tuition fee gitu. Mhm. Jadi aku lebih ya udah mending naik tuition fee-nya aja gitu. Oke. Iya, beda ya jawabannya ya, punya opini masing-masing. Tapi nggak apa-apa, seru jadinya. Betul banget. Kita jadi tahu lebih banyak. Iya, pendapat. bener mendapat. Cara orang berpikir kan beda-beda Betul sekali. kan. Oke, kalau gitu kita lanjut nih ya ke pertanyaan kedua disordernya. Udah siap belum? Oke. Untuk pertanyaan kedua, lebih milih mana kalau misalnya tiba-tiba dihadapi tantangan kesehatan mental sendiri-sendiri yang bisa mengganggu sehari-hari dalam Oke. berkuliah, atau isu global yang berdampak juga kehidupan sehari-hari kuliah. Ya boleh. Jawab dulu. Iya boleh Kak Rabi dulu. Silakan. Jadi aku udah pernah mengalami kedua-duanya. Jadi aku lebih milih kepada isu global yang Isu berdampak global. kepada sosial, karena itu kita bisa menghadapinya secara bersama teman-teman itu. Sebagai contoh, dulu waktu aku ngambil STPM itu kan yang kayak udah yang aku kabarin sebelum ini cuma setahun setengah. Tapi karena adanya COVID ini itu jadi 2 tahun setengah, dan itu pressure-nya udah lain gitu. Jadi kita itu bersama teman-teman kompak gitu, saling nguatin, saling menyemangati Ya, paham. biar bisa lulus sama-sama. Tapi kalau untuk kesehatan mental itu kita itu cuma sendiri-sendiri gitu. Walaupun mungkin kita bisa sharing, kita bisa cerita, tapi itu nggak bakal menyelesaikan masalah juga ya kan. Tapi dampak kedepannya itu lebih besar untuk kesehatan mental. Jadi aku lebih milih isu global yang berdampak kepada semua, karena kita itu nggak sendirian, orang lain juga sama. Kalau Kak Hani sendiri? Sebenarnya kita berbeda lagi. Oh iya. Tadi berbeda. pemikiran mirip tapi beda. Ada yang Oke. Kalau aku memilih ke mental health. Kenapa? Karena kalau global issue yaitu karena aku mikirnya kalau global issue dampaknya ke banyak orang gitu. Entah tentang climate change, entah tentang peperangan kayak gitu. Jadi lebih banyak orang yang suffer gitu. Dan kalau misalnya mental health justru karena sendiri, dan sama aku juga udah pernah mengalami yang COVID juga pernah, yang Dua-duanya lah. ya sama lah kita. Mental health juga ya nggak mau mendiagnosis, tapi ya pernah lah mengalami hari-hari yang kayak stres kayak gitu. Aha. Kayak nggak mau ngelanjutin hidup. Iya, pernah lah. Iya. Nah, aku ngerasanya kalau itu mungkin ya udah aku aja yang ngalamin gitu, yang suffer aku aja. Tapi kalau global issue kayak lebih banyak orang yang suffer gitu, dan kayak aku ngerasanya oh ya udah mending aku aja gitu loh. Dan aku ngerasanya aku bisa menghandle itu dengan dibantu teman-teman dan keluarga gitu. Jadi aku mikirnya lebih ke
kalau dampak global issue lebih banyak orang yang terkena dampaknya. Kalau mental health mungkin lebih sendiri dan lebih bisa dihandle oleh kita sendiri kayak gitu. Oke. Tapi point of view beda banget ya berarti ya. Jadi tahu oh iya Iya, ada insight benar. baru sih Iya. jadinya. Aku yakin sih teman-teman yang nonton juga jadi kepikiran, aduh aku yang mana ya kira-kira Bener aku sih. yang mana ya gitu. Alright guys, sudah selesai dan itulah tadi ya guys ya, culture shock ya. Dan memang ya seperti itu, jadi lingkungan kuliah atau student Indonesia di Malaysia. Jadi ada culture shocknya sendiri-sendiri ya guys ya. Dari orang yang tinggal di Malaysia sejak lahir ya sampai istilahnya yang baru datang seperti itu. Jadi dijelaskan dengan baik di sini dan kita juga dapat pengalaman dan pengetahuan juga akhirnya seperti itu tentang culture shock, terutamanya di ospek seperti itu, bagaimana sikap mahasiswa dengan dosen. Kalau di Indonesia kita harus ya baik Pak ini dan lain sebagainya, sedangkan kalau di Malaysia lebih santai tapi tetap menghormati dan menghargai seperti itu ya guys ya. Ini menarik sekali untuk kita tahu dan menambah pengetahuan kita juga seperti itu ya guys ya, sehingga kita juga istilahnya tidak terlalu culture shock banget ketika sudah ke Malaysia dan bertemu dengan mungkin Pak dosen dan lain sebagainya ya guys ya. Nah mungkin itu dulu videonya, terima kasih udah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Jangan lupa untuk bahagia selalu. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.